bom yang sangat kuat berdetak di suatu tempat di kedalaman ruang. Ini pastinya akan meledak. Tabrakan antara dua lubang hitam akan memicu gelombang kejut dengan kekuatan jutaan matahari. Itu akan mengguncang struktur alam semesta kita dan menyapu bumi. Pada skala kosmik ini akan terjadi dalam sekejap. Dalam video ini Anda akan mengetahui bagaimana cara membuat bom blazar dengan proporsi galaksi. Mengapa para ilmuwan begitu yakin bahwa bencana antariksa tidak bisa dihindari, dan kapan serta bagaimana lubang hitam raksasa akan meledakkan luar angkasa. Para astronom baru menemukan bom blazar ini, padahal mereka sudah lama mengamatinya secara langsung. Objek serupa pertama ditemukan pada akhir tahun 50-an dan segera membingungkan para ilmuwan. Mereka adalah suara radio yang kuat yang terletak di tempat-tempat yang tampaknya tidak memiliki bintang di sekitarnya. Saat itu, objek-objek ini disebut sumber radio kuasi bintang atau sederhananya quasar. Namun, para peneliti segera menemukan suhu luar angkasa yang lebih aneh lagi. Quasar luar biasa terang yang menghujani teleskop dengan sinar X dan sinar gamma yang mematikan. Baru pada tahun 80-an, astronom mengerti bahwa mereka telah melihat inti galaksi dengan lubang hitam supermasif yang melahap semua yang bisa mereka jangkau. Masalahnya, beberapa quasar hanya memperlihatkan tampilan samping. Itu sebabnya kita hanya dapat mendeteksi gelombang radio redup yang berasal dari piringan akresi yang dipanaskan. Pada saat yang sama, kita melihat quasar lain dari atas. Jadi, kutub lubang hitam dan jet buangnya yang kuat memancarkan sinar X dan sinar gamma diarahkan langsung ke kita. Quasar ini disebut blazar. Jika salah satu dari mereka meletus di inti Bima Sakti, planet kita harus mengucapkan selamat tinggal pada lapisan ozonnya dan paling buruk pada semua kehidupan di permukaannya. Tapi quasar yang tidak disebutkan namanya ini sangat jauh. Ia terletak 9 miliar tahun cahaya dari kita, dan selama 30 tahun pengamatan, para ilmuwan tidak pernah memperhatikan kalau ia menimbulkan bencana apapun. Hanya pada tahun 2001, mereka akhirnya menyadari bahwa mereka telah menghabiskan waktu puluhan tahun menatap bom besar yang sedang berdetak. Apa yang membuat blazar ini berbeda dari yang lain? Blazar biasa adalah suar yang tidak stabil karena lubang hitam menelan materi dalam jumlah yang tidak sama. Akibatnya, mereka berkedip tidak menentu seperti tanda neon yang bermasalah. Namun cahaya yang dihasilkan oleh blazar ini berjarak 9 miliar tahun, berdetak setiap 2 tahun, seolah-olah seorang penjaga datang dan memberinya makan sesuai dengan jadwal tertentu. Tapi ini tidak benar. Di alam semesta hanya pulsar yang dapat mengikuti siklus setepat itu, tetapi siklusnya diukur dalam sepersekian detik. Selain itu, ini terjadi karena bintang neutron kecil dan bukan lubang hitam supermasif. Adapun quasar, para astronom melihat salah satu dari mereka mencentang seperti itu hanya sekali. Bisakah Anda melihat kilatan berirama di inti galaksi OJ287? Itu adalah lubang hitam dengan massa 100 juta matahari yang terus-menerus menembus piringan akresi di sekitar monster seberat 18 miliar matahari. Itulah penyebab ledakan dahsyat itu. Meskipun tidak teratur juga, kadang kilatan terjadi setahun sekali, kadang 1 dekade sekali. Para astronom percaya hal itu terjadi karena satu lubang hitam bergerak mengitari yang lain di sepanjang orbit atipikal yang sangat memanjang. Sejauh ini, itulah satu-satunya pasangan quasar yang diketahui sains. Pada awalnya, para ilmuwan mengira bahwa bom blazar hanyalah pasangan lain dari jenis itu, tapi kemudian mereka gagal menggunakan ledakan piringan akresi sebagai penjelasan untuk detak 2 tahunan tepat waktu yang luar biasa. Jadi apa yang terjadi dengan blazar ini? Para astronom menelusuri daftar panjang versi dan akhirnya menghasilkan teori yang bahkan lebih mengejutkan. Bayangkan lampu yang sangat terang bersinar tepat di wajah Anda. Hanya saja itu tidak tinggal diam. Sebaliknya, ia bergerak dari sisi ke sisi pada dudukannya. Saat sinar menerpa mata Anda hampir menjadi buta. Tetapi saat lampu dimatikan, Anda tidak lagi merasakan sakit dan penglihatan Anda pulih kembali. Itu cukup mirip dengan bagaimana blazar berkedip.
Tapi apa yang bisa membuat lubang hitam supermasif bermassa ratusan juta matahari mengembara dari satu sisi ke sisi lain? Ini adalah sesuatu yang hanya lubang hitam supermasif lainnya dengan massa yang sama bisa melakukannya. Terlebih lagi, itu harus berputar di sekitar blazar yang 100 kali lebih dekat dengannya daripada pasangan OJ287 satu sama lain. Jika kita menempatkan sistem blazar ini di atas tata surya kita, pusat blazar kemungkinan besar akan mencapai orbit Mars dan mitranya akan berakhir di perbatasan awan Oort, yang berarti hanya berjarak 2000 unit astronomi. Jika menurut Anda kedua monster ini terlalu dekat satu sama lain, Anda tidak salah. Para ilmuwan telah menghitung bahwa mereka telah mendekati satu sama lain selama 100 juta tahun dan telah menutupi 99% jalan menuju tabrakan. Bersiaplah guys. Jadi apa yang akan terjadi pada bumi setelah bom blazar meledak? Berkat LIGO Observatorium Laser yang sangat sensitif, kita tahu bahwa tabrakan antara lubang hitam berdampak pada seluruh alam semesta. Pada September 2015, mesin mendeteksi gelombang gravitasi yang dipicu oleh penggabungan dua lubang hitam, masing-masing seberat 30 matahari, dan ketika mereka saling bertabrakan, 3 massa matahari terlepas sebagai bagian dari gelombang kejut gravitasi. Ia melewati bumi dan kita semua dengan kecepatan cahaya meskipun kita tidak merasakan apa-apa. Itu karena ledakannya lemah, jadi ruang mengembang dan menyusut dalam skala yang jauh lebih kecil daripada skala atom. Kali ini tabrakan antara lubang hitam dari bom blazar akan menghasilkan gelombang kejut yang sangat kuat. Setidaknya 10 juta matahari akan berubah menjadi energi gelombang gravitasi. Kita pasti akan menghadapi ruang waktu yang terkoyak sebanding dengan atom-atom terpisah. Jadi apa yang bisa dilakukan gelombang kejut seperti ini? Mungkinkah itu bisa menghentikan reaksi nuklir di matahari sejenak atau memutuskan ikatan antar atom dan menghancurkan planet kita? Atau mungkin semuanya akan menjadi seperti trik taplak meja saat ditarik dari bawah piring di atas meja? Apakah semuanya akan tetap di tempatnya? Hingga saat ini, LIGO telah mendeteksi gelombang gravitasi jutaan kali lebih lemah dari itu. Jadi, tidak ada yang bisa memberikan jawaban pasti atas pertanyaan ini. Para ilmuwan belum menghitung massa lubang hitam yang tepat dari bom blazar dan melihat gelombang gravitasi lemah yang mereka buat saat mendekat. Para astronom yakin akan satu hal, bom blazar akan meledak hanya dalam 10.000 tahun. Mempertimbangkan umur alam semesta kita, itu sama dengan beberapa milidetik pada jam tangan manusia. Tapi, tunggu. Jika blazar ini terletak 9 miliar tahun cahaya dari bumi, ini berarti kedua lubang hitam itu seharusnya sudah bertabrakan jauh sebelum tata surya dan planet asal kita lahir. Jika demikian, gelombang kejut gravitasi bom blazar meluncur melalui Bima Sakti yang hanya berjarak 10.000 tahun cahaya dari kita saat ini. Apakah menurut Anda kita masih punya waktu meluncurkan penyelidikan eksplorasi dan mencari tahu apa yang harus dipersiapkan?